Ya, baik. Jadi begini ya. Kemarin kan kita sudah mengenal ya mengenai one state probability ya, one step probability ya. Jadi kemarin itu sebentar. Oke ya. Nah, jadi contohnya ini ya terakhir yang kita ulas ya tentang one step transition matrix ya, yang isinya adalah one step probability dari satu state pindah ke state lain ya. Ini yang kasus pembelian kamera ya, kasus pengisian inventory kamera ya, juga sisa apa sih namanya stok ya di suatu toko kamera ya. Nah, ini ya yang kita garis bawahi bahwa ini ya sifatnya adalah one step ya, artinya kita hanya bisa mengatakan ya dari matriks ini ya berapa probabilitas kalau misalnya kita berada pada satu state ya, lalu pada satu step berikutnya kita berada pada state yang lain gitu ya, atau pada state yang sama gitu ya. Jadi itu yang digarisbawahi ya, dia adalah one step ya. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya kita ingin mengetahui kalau dalam kasus inventory ini gitu ya. Misalnya sekarang kita memiliki 0 kamera gitu ya. Berapa probabilitas 2 minggu kemudian gitu ya, 2 minggu kemudian kita akan punya satu kamera, tetapi di sini 2 minggu gitu ya. Nah, kita tidak bisa menjawab ini menggunakan one step transition matrix karena memang yang namanya one step dia dirancang hanya untuk menjawab pertanyaan yang satu step berikutnya ya. Kalau cuaca berarti hari besok gitu ya, tapi tidak bisa menjawab lusa gitu ya, atau 3 hari kemudian ya, atau beberapa hari selanjutnya. Nah, sehingga kita perlu perlu nilai-nilai ataupun nilai probabilitas yang lain ya, yang bisa menjawab ya lebih dari one step gitu ya, bisa menjawab lebih dari one step. Nah, jadi kita harus punya yang namanya multi-step transition probabilities ya. Nah, multi-step transition probabilities ini nantinya bisa menjawab yang tadi saya contohkan gitu ya. Misalnya kemarin untuk kasus cuaca gitu ya, nanti kita bisa menjawab berapa peluang lusa itu cerah gitu ya, atau berapa peluang 3 hari kemudian hujan. Nah, atau yang kasus kamera tadi ya, berapa peluang ya, kalau misalnya kita sekarang punya satu kamera, berapa peluang 3 hari kemudian stok kamera kita ada 3 minggu kemudian stok kamera kita ada 2 gitu ya. Nah, sehingga biasanya ya multi-step transition probabilities ini sangat diperlukan ya. Cara menghitungnya bagaimana ya, karena biasanya Markov chain ini gitu ya dipakai untuk memprediksi gitu ya probabilitas suatu state ya untuk beberapa waktu yang akan datang gitu ya, tidak hanya besok gitu ya atau pada step berikutnya ya. Nah, untuk menghitung multi-step transition probabilities ya, pada dasarnya adalah simple ya, kalau tidak salah kemarin sudah disampaikan juga ya. Jadi intinya gitu ya, intinya untuk mengetahui berapa peluang ya kita itu akan berada pada suatu state ya,
kalau sekarang kita misalnya di diagram ini gitu ya. Misal diketahui ya saat ini gitu ya, saat ini kita sedang berada di state I ya. Nah, lalu berapa peluang pada n ya, pada n step ya. Pada n step ini kan lebih dari satu ya. Kalau yang one step itu kan kita hanya misalnya dari 0 ke 1 ya. Ini hanya single atau one step. Nah, sekarang ya dalam n step ya berapa probabilitas ya kita beralih dari state I pindah ke state J gitu ya. Jadi dari I pindah ke J gitu ya. Nah, berapa peluangnya? Nah, jadi kan peluang pindahnya sebenarnya kan kalau kita pikirkan adalah kita jumlahkan saja ya kemungkinan perpindahan dari state I ke state J. Jadi cara pindah dari state I ke state J dalam n step itu kemungkinan kombinasinya banyak gitu ya. Misalnya dalam ilustrasi ini untuk pindah dari I ke J ini bisa lewat yang bawah sini gitu ya, panah yang bawah. Bisa juga jalurnya lewat yang tengah sini ya. Bisa juga jalurnya lewat yang atas gitu ya. Jadi jalurnya banyak gitu ya. Nah, ke semua kemungkinan ini ya. Ke semua kemungkinan ini nanti tinggal dijumlahkan gitu ya. Jadi kemungkinan yang pertama, kemungkinan kedua, kemungkinan ketiga, dan kemungkinan seterusnya dijumlahkan. Ya. Karena kan kita harus melewati waktu ke-1, waktu kedua, waktu ketiga. Nah, perubahan state di waktu ke-1, perubahan state di waktu kedua, dan seterusnya sampai ke N, itu kan kemungkinannya banyak. Gitu ya. Nah, itu nanti dijumlahkan. Ya. Nah, sehingga notasi ya untuk multi-step transition probabilities atau di sini dikatakan sebagai n-step transition probabilities adalah PIJ pangkat n gitu ya. Jadi bagaimana kita sekarang berada di state I pindah ke state J tetapi dalam apa sih namanya dalam n-step ya. Nah, untuk menjawab ini ya sebagai contoh mungkin ini ya yang apa sih ini yang kemarin kamera ya yang stok kemarin ya stok kamera ya. Jadi di sini pertanyaannya ya berapa atau sebelum kita masuk ke jawaban berapa peluang perpindahan dari state ke state yang lain tetapi dalam n step ya kita lihat dulu ya kemungkinan bagaimana kita berpindah ya ingat-ingat lagi ya yang kamera kemarin ya dari stok 1 ya beralih ke stok 2 gitu ya tetapi dalam waktu 3 pekan ya jadi dalam 3 pekan ya 3 pekan ya atau 3 step ya. Nah ini kemungkinannya gimana gitu ya. Nah ini bisa kita, kalau kasusnya seperti ini masih bisa kita gambar ya realisasinya ya. Jadi sebagai contoh pada pekan pertama ya ini kan kita berada pada state 1 ya. Kenapa? Karena tadi ya awalnya kita punya stok kamera hanya 1. Nah ingat kemarin ini kalau tidak salah policy-nya adalah S kecil, S besar. S kecil ini adalah jumlah minimum stok ya. Kemudian S besar ini kalau mengadakan kamera atau membeli kamera pembeliannya dilakukan sebanyak S besar ini ya. Nah, kalau ini kalau nggak salah 1,3 gitu ya. Jadi kalau misalnya kameranya kurang dari 1 baru beli gitu ya. Kalau masih lebih dari atau sama dengan 1 tidak usah beli. Nah, pada pekan pertama ya, ini kan stok kamera 1 ya. Nah, sehingga tidak dilakukan pembelian sesuai dengan policy tadi ya. Nah, kemudian pada peralihan ya dari akhir pekan pertama ke akhir pekan kedua di sini ada demand kemarin ya kita ingat lagi ya. Ada pembelian ya. Nah, pembelian ini bisa tidak ada yang beli. Kalau tidak ada yang beli kan berarti di akhir pekan berikutnya stoknya tetap 1 kan ya. Tidak berkurang. Atau bisa ada yang beli gitu ya. Nah, bisa ada yang beli ya. Nah, kemudian berikutnya ini peralihan dari pekan ke-0 ke pekan ke-1 ya. Nah, berikutnya pada pekan ke-1, kedua ya.
maka state-state apa saja yang mungkin? Nah, ini tergantung state pada akhir pekan pertama, ya. Misalnya kalau kita lihat, andaikan tidak ada yang beli kemarin, ya, maka stok kamera masih 1, ya. Nah, karena stok kamera masih 1, maka agar dari sini bisa pindah ke 3 gitu ya, maka kemungkinannya hanya 1, ya. Ya, ini ada demand gitu ya, ada demand 1 ya, sehingga stok kamera menjadi 0 ya. Stok kamera menjadi 0. Nah, karena dia 0 ya, maka dia akan belanja lagi kan pada akhir pekan kedua, dia akan belanja sebanyak 3 gitu ya. Nah, sebanyak 3. Nah, sehingga pada akhir pekan ketiga ya, 3 ini bisa berkurang menjadi 2 gitu ya. Bisa berkurang menjadi 2 ya. Nah, kenapa? Karena kan ada yang beli 1. Nah, tapi kalau misalnya kenapa ini tidak digambarkan seperti ini ya? Tidak digambarkan ada bulatan seperti ini. Artinya pada akhir pekan kedua ya, pada akhir pekan kedua ya, stok kamera tetap 1 gitu ya. Nah, karena kalau misalnya stok kameranya tetap 1, itu tidak mungkin pindah ke state 2. Kenapa? Karena kan berdasarkan policy ini, kalau di akhir pekan kedua stok kameranya ada 1, berarti kan dia nggak belanja ya. Kalau nggak belanja, maka kemungkinan di pekan ketiga state-nya kalau tidak 1 ya 0 gitu ya. Jadi tidak akan mencapai state ini. Makanya ini tidak digambarkan state 2, state 1 ya di sini. Yang digambarkan hanya state 2 dan state 3 ya. Nah, state 3 berarti kalau misalnya pekan sebelumnya dia habis kameranya 0, belanja 3 ya. Belanja 3 di sini ya, tetapi di sini tidak ada demand ya, sehingga dia tetap 3. Kalau state 2 kemungkinannya dia belanja 3 terus ada demand 1 gitu ya, sehingga dia berubah menjadi 2 ya. Kalau habis berarti dia demand-nya adalah lebih dari 3 gitu ya, lebih dari atau sama dengan 3 sehingga kameranya habis. Nah, ini kan ada beberapa kemungkinan ya. Di sini ada beberapa kemungkinan untuk berubah dari state 1 ke state 2 gitu ya. Jadi ada ini ke sini ya. Kemudian dari sini ke sini, ke sini, ke sini gitu ya. Kemudian dari sini ke sini ya. Nah, ini kemungkinannya banyak gitu ya. Nah, kemungkinannya ada 1 ya, 2, 3, ada 3 kemungkinan ya. Nah, sehingga kalau kita mau mengurut gitu ya dari kemungkinan yang pertama, misalnya kita ambil dulu yang ini ya, dari sini ke sini ke sini gitu ya. Nah, itu kan artinya kita melakukan transisi ya dari P0 ke P1 ya, diikuti nah dan gitu ya dari P1 ke P2 gitu ya. P1 ke P2 ya. Mana nih? Sebentar. Nah, jadi saya ulangi ya. Jadi misalnya berapa probabilitas tadi ya, kita urut yang pertama ini ya, dari sini, habis itu ke sini, habis itu ke sini, habis itu ke sini ya. Nah, ini kemungkinan yang pertama ya. Pertama kita bertransisi dulu dari 0 ke 1 dalam single step ya. Salah, maaf, bukan 0 ke 1, 1 ke 1 ya. Dari 1 ke 1 ya. Nah, 1 ke 1 itu kan yang ini ya. Nah, itu kan ada probabilitas one step-nya ya. Diikuti dan gitu ya dari 1 ya ke 2. Nah, one step berikutnya ya dari 1 ke 2. Nah, ini 1 ke 2 diikuti dan ya dari 1 ke 2 atau 1 ke 0 nih. Ini saya salah ya, 1 ke 0 ya.
Kan ini dari state 1 ke state 0 ya. Jadi nanti kalau ada yang salah mohon dikoreksi ya. Nah, lalu diikuti dengan P0 P02 ya. Dari 0 ke 2 ya. Nah, ini kemungkinan yang pertama nih ya. Ditambah dengan kemungkinan yang kedua, berarti yang ini ya. Transisi dari 1 ke 0 ya. P1 0 dan gitu ya. Misalnya yang ini 0 ke 2 ya. 0 ke 2 dan 2 ke 2 gitu ya. Nah, ditambah dengan ya yang ini nih ya. P0 ke 1 ya ditambah P0 ke 3 ditambah P3 ke 2 gitu ya. Nah, yang ini ya. Nah, semua kemungkinan ini dijumlahkan. Ini bukan ditambah, maaf, dikali ya. Kan maksudnya P0 1 dan P03 dan P32. Nah, dijumlahkan sehingga nanti kita dapat P12 gitu ya dalam 3 step ya. Step 1, step 2, step 3. Kemungkinan yang pertama gitu ya. Ini kemungkinan yang pertama. Step 1, step 2, step 3, kemungkinan yang kedua gitu ya. Step 1, step 2, step 3 ini untuk kemungkinan yang ketiga ya. Karena sifatnya opsional atau ya maka dijumlahkan ya. Nah, jadi intinya gitu, untuk menemukan n-step probabilities, idenya adalah kita bagaimana caranya dari satu state pindah ke state lain dalam n-step ini. Nah, ini kemungkinannya ada beberapa jalan gitu ya. Nah, setiap kemungkinan jalan ini kita jumlahkan ya. Oke, nah itu idenya ya. Nah, tetapi Pak, mau nanya Pak, itu 01 mungkin 10 ya. Yang mana yang mana? Yang ketiga itu 01 mungkin 10. Oh ya, nah betul ya. Yang ini ya, 1 ke 0 maksudnya, betul. Oke, makasih sudah dikoreksi. Oke, nah ini 1 satu 0 ya. lagi mau nanya Pak, itu di situ tulisannya 4 ways Pak, itu cuma dapat 3 ya? 4 ways that could happen. Iya sih, tapi ini di sini cuma ada 3 ya. Sebentar saya clear lagi. 1, 2, 3. Di sini cuma ada 3 ya. Nah, atau yang ini ya. Sebentar. Kalau yang ini mungkin nggak ini ya, ke sini ya. 0 dulu ya. Ya bisa ya. Oh, dari 0 ke 0 bisa ya Pak ya? Bisa kan, berarti kalau dia 0 berarti kan di sini apa sih? Beli ya. Beli kamera 3 ya. Habis itu kan ada demand lagi, demand 3 gitu ya. Jadi balik lagi ke 0 ya. Balik lagi ke 0, habis itu di sini beli lagi 3. Terus di sini ada demand 1, balik lagi ke 2 gitu ya. Ya, mungkin itu betul ya. Jadi ada 4 nih, ada 4 ways ya. Nah, tadi saya nggak baca 4 ways. Jadi ada 4 kemungkinan ya. Jadi Pak, maaf Pak, jadi kemungkinan bisa ada gitu. Jadi 1 minggu dia nggak beli kamera sama sekali gitu ya Pak ya? Iya, kan kalau kayak gini nggak beli kamera nih. Kayak gini kan 1, dia sesuai dengan rule-nya. Sesuai dengan rule-nya kan dia masih lebih dari atau sama dengan 1 kan. Jadi tidak beli kamera gitu ya. Nah, sehingga kemungkinan di minggu berikutnya bisa kamera itu habis stoknya atau tetap karena tidak ada yang beli gitu ya. Jadi kemarin kan ya rule-nya itu yang pekan kemarin ya. Nah, ini di sini sih hanya ingin mengilustrasikan saja bagaimana cara menemukan n-step ya. Nah, tapi tentunya kalau kita urut begini satu persatu kan rumit juga ya. Artinya jadinya bisa ada yang kelewat seperti yang tadi saya lakukan gitu ya. Itu kan ada yang kelewat ya. Nah, maka caranya gimana gitu ya untuk menemukan n-step transition probabilities ya. Nah, ini ilustrasi yang lain tidak usah saya bahas ya. Ini untuk mencari apa sih namanya dari kasus cuaca kemarin ya. Tetapi untuk yang two step ya. Jadi kalau kita mau tahu cuaca lusa ya, maka kita harus mencari two step transition probabilities ya. Nah, tapi intinya ya, ini saya skip aja ya.
untuk menemukan n-step transition probabilities, ya, ini ada penjelasan detailnya, ya. Kita bisa menggunakan persamaan yang disebut sebagai Chapman-Kolmogorov, ya, persamaan Chapman-Kolmogorov, ya. Jadi melalui persamaan Chapman-Kolmogorov ini, nah langsung ke kesimpulannya, ya, pada akhirnya, ya, kalau kita mau menemukan n-step probabilities, ya, berdasarkan, ya, single step probabilities atau single step transition probabilities, maka matriksnya tinggal dipangkatkan sebanyak berapa step yang kita inginkan, gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau menjawab tadi, ya, untuk penjualan kamera, ya, untuk stok kamera tadi, kita ingin mengetahui 3 step, gitu ya, dari 1 ke 2, ya. Nah, berarti kita tinggal mengalihkan saja matriks yang one step probabilities-nya 3 kali, gitu ya, mengalihkan matriks tersebut dengan dirinya sendiri sebanyak 3 kali, atau dengan kata lain dipangkatkan 3, gitu ya. Nah, sudah cukup seperti itu. Nanti tinggal kita lihat sesuai caranya seperti kita membaca matriks yang one step. Berarti kalau P312 berarti nanti kita baca baris 1 kolom kedua, gitu ya. Nah, jadi gitu ya, intinya ya ini kita tinggal hitung pangkatkan matriksnya sebanyak n. Nah, gimana ceritanya dapat P pangkat n ini? Nah, tadi ceritanya dari ini ya, Chapman-Kolmogorov equations ini. Ya, intinya gitu penjelasannya, semua kemungkinan gitu ya, dari state I pindah ke state J itu kita oleh si Chapman-Kolmogorov ini di list gitu ya, lalu semuanya dijumlahkan ya. Jadi intinya dengan Chapman-Kolmogorov ini dari I ke J ya, kita harus lewat suatu state dulu, katakanlah K gitu ya. Nah, jadi dari I kita harus mampir dulu ke state K ya, maka kita jumlahkan kemungkinannya ada berapa. Nah, lalu dilanjutkan dengan ya dari K nyambung ke J gitu ya. Jadi dari I berhenti dulu di state K ya. Nah, lalu setelah itu dilanjutkan ke dari K ke J, sehingga di Chapman-Kolmogorov ini rumusnya adalah PIK dikalikan PKJ N-1 ya. Nah, jadi PIK ini adalah step pertama kita ya, dari I ke K, dilanjutkan dengan PKJ ya sebanyak N-1 gitu ya. Karena kan semuanya adalah N step ya. Nah, sebagai contoh ya, misalnya untuk menghitung two step transition probability untuk yang cuaca kemarin ya. Nah, tapi ini agak beda ya angka probabilitasnya, hanya beda di angka saja sih. Kalau kemarin kan kalau nggak salah ini 0,6, ini 0,4 ya, Sani ke Sani 0,6, Sani ke Raini 0,4. Tapi ini contoh soal yang lain berarti ya. Nah, kalau one step transition matriksnya itu kan ini ya. Nah, kita diminta untuk ngitung two step, tinggal dipangkatkan 2 aja matriks ini gitu ya. Artinya dipangkatkan 2 itu kan kita kalikan gitu ya. Jadi matriks ini dikalikan dengan dirinya sendiri gitu ya. Nah, karena ini hanya two step, maka kita lakukan perkalian 2 kali seperti ini gitu ya. Nah, ini kalau Anda kalikan mestinya hasilnya adalah nah yang ini hasilnya ya. Nah, artinya kalau kita menanyakan berapa probabilitas kalau sekarang cerah lalu lusa ya, lusa itu kan 2 hari kemudian ya. Lusa itu kalau sekarang cerah, lusa itu hujan, maka probabilitasnya lihat ke yang sini ya, yang two step ya. Sekarang cerah ya, lusa hujan, berarti probabilitasnya adalah 0,65 gitu ya. Nah, kita lihat beda ya, kalau yang sekarang cerah, besoknya hujan, probabilitasnya 0,5. Tapi kalau sekarang cerah, lusanya hujan, lebih tinggi lagi, 0,65 ya. Nah, jadi ini seperti ini ya. Nah, kemudian, nah ini yang inventory gitu ya. Nah, yang inventory. Jadi yang inventory ini misalnya kita diminta untuk menghitung two-step transition probability matrix-nya ya.
menghitung two-step transition probability matriksnya, maka yang dilakukan tinggal memangkatkan 2 saja, ya. Matriksnya dipangkatkan 2, ya. Dapat matriks ini, ya, dapat matriks ini. Nah, sehingga kalau kita ditanya berapa peluang kalau kita punya stok kamera 1, ya, lalu dalam 2 pekan berikutnya kita punya stok kamera 3, itu berapa peluangnya? Tinggal baca aja. Ini kan 0, 1, 2, 3, ya. 0, 1, 2, 3, ya. Nah, jadi kalau misalnya sekarang kita punya stok kamera 1, maka 2 pekan yang akan datang punya stok kamera 3 adalah 0,233, ya. Nah, coba Anda bandingkan, ya, dengan yang one step probabilities. Ada bedanya nggak transisi dari 1 ke 3? Antara yang one step dengan yang two step. Ini kan yang one step, ya, yang atas, yang belum dipangkatkan nih, yang di dalam kurung ini. Kalau yang di atas, ada nggak berapa peluang, ya, 1 ke 3? 0, ya, mustahil, ya. 0 itu artinya, ya, nggak mungkin. Ya nggak mungkin kan kalau kita punya stok kamera 1, kan nggak beli kamera, ya, mana bisa pekan berikutnya tiba-tiba jadi 3, ya, yang mungkin hanya 1 atau 0. Nah, tapi kalau kita lihat yang di two-step transition probability, ya, kalau yang single step kan 0, kalau yang two-step transition probability berapa? 0,233, ada nilainya, ya. Ada nilainya, di sini nggak ada, ya. Nah, kira-kira kenapa penjelasannya? Ada yang bisa memberikan pendapat? Kalau dia cuma one step, dia nggak mungkin, ya. Tapi kalau two step, bisa jadi gitu, ya, ada peluangnya, walaupun mungkin cuma 0,2 gitu. Nah, kira-kira gimana penjelasannya? Siapa yang bisa memberikan penjelasan nih sedikit? Ya, karena kan sangat memungkinkan, ya, misalnya untuk dari 1 pindah ke 3 melalui 2 step, ya. Nah, pertama dari 1 biar bisa jadi 3 di sini apa dulu nih yang harus dilalui? Jadi 0 dulu, Pak. Ya, jadi 0 dulu kan. Karena dia 0, maka stok kita jadi 3. Nah, agar bisa pindah ke 3, ya berarti tidak ada demand, tidak ada yang beli, jadi dia tetap 3, ya. Nah, berarti kan itu, ya. Nah, sehingga probabilitasnya jadi muncul, ada kemungkinan, ya, untuk bertransisi dari 1 ke 3 dalam 2 step, ya. Nah, jadi itu, ya, step transition matrix, ya. Nah, kemudian berikutnya, ya, kalau kita lakukan perhitungan, ya, n-step probabilities dengan n yang terus dinaikkan, ya, n yang terus dinaikkan sampai dia sangat besar, gitu, ya. Dalam kasus tertentu, apa yang akan terjadi dalam kasus tertentu, ya? Maka kita lihat di sini, ya, untuk state 0, 1, 2, 3 untuk kasus kamera, ya. Dia nggak peduli berapapun state awalnya, ya. Ini mau mulai dari state 0, mau mulai dari state 1, mau mulai dari state 2, atau mau mulai dari state 3. Kalau kita hitung 8, ya, 8 step probabilities, ya,
maka dia berhenti di angka 0,286 ya, konvergen dia. Nah, ini kalau kita naikkan terus ya, maka dia akan konvergen di angka tertentu ya. Nah, juga yang ini ya, dia berhenti di 0,285 gitu ya. Yang ini 0,264 dan seterusnya ya. Nah, jadi dalam kasus tertentu gitu ya, maka suatu Markov chain itu bisa mencapai steady state ya. Dia akan bisa mencapai steady state ya. Nah, pertanyaannya steady state itu artinya kalau misalnya Markov chain ini terus dijalankan ya dalam step yang panjang ya, long run ya, maka dia akan punya probabilitas yang stabil di masing-masing state ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, sehingga dalam notasi limit gitu ya, dalam notasi limit kalau misalnya kita lakukan perhitungan ya n step probability sebanyak n di mana n-nya ini menuju tak hingga, maka probabilitas ya beralihnya dari state I ke J gitu ya, itu punya probabilitas J ya, PJ. Ya, artinya kita tidak peduli ya I-nya itu dari berapa mulainya ya, dari state berapa, tetapi nanti kita akan berhenti pada probabilitas PJ ini ya. Nah, ini steady state ya. Jadi steady state ini kegunaannya adalah untuk menganalisa suatu rantai Markov pada saat long run gitu ya, pada saat dijalankan dalam step yang panjang ya. Nah, tapi tidak semua Markov chain itu bisa mencapai steady state ya. Nah, jadi ini tuh tidak semuanya bisa begini ya. Tidak semuanya bisa punya steady state ya. Nah, steady state ini bisa dicapai kalau Markov chain itu punya sifat khusus ya. Sifat khususnya adalah irreducible dan ergodic ya. Irreducible dan ergodic. Nah, kalau Markov chain ini punya dua sifat ini ya, maka ya dia bisa punya karakteristik steady state ya. Jadi bisa kita prediksi ya probabilitas dalam jangka panjang dia akan berada pada state J itu bisa diprediksi asal dia steady ya. Tapi kalau dia tidak punya steady state, ini berubah-ubah gitu ya. Si probabilitas yang tadi saya tunjukkan ya. Nah, jadi ini nggak berhenti di angka ininya beda-beda gitu ya. Jadi ini dengan ini beda, ini dengan ini beda dan seterusnya sehingga dia tidak steady state ya. Nah, sehingga nanti akan kita lihat sekilas apa itu maksud dari irreducible ergodic ya. Oke. Nah, jadi apa itu maksud irreducible dan ergodic? Kita lihat sekilas ya. Nah, jadi penjelasannya panjang ya. Penjelasannya panjang. Intinya kalau irreducible itu kan bahasa Indonesianya dia tidak bisa direduksi gitu ya. Artinya tidak bisa dipotong-potong ya. Tidak bisa dipecah-pecah ya. Irreducible itu intinya begitu ya. Nah, lalu bagaimana maksudnya di dalam konteks Markov chain ini yang dimaksud dengan irreducible gitu ya. Nah, sebagai contoh misalnya ini ada dua Markov chain, ada contoh 1 dan contoh 2 gitu ya. Nah, suatu suatu Markov chain dikatakan reducible ya. Reducible artinya dia bisa dipecah ya. Kalau dia bisa diklasifikasi gitu ya menjadi lebih dari satu kelas ya. Bisa diklasifikasi menjadi lebih dari satu kelas ya. Dia jumlah kelasnya gitu ya, jumlah kelasnya itu berarti lebih dari satu, bisa 2, bisa 3 atau selanjutnya ya.
Nah, apa yang dimaksud dengan satu kelas ya, beberapa state masuk ke dalam satu kelas kalau dia bisa berkomunikasi bolak-balik gitu ya. Kayak gini nih ya, seperti ini. State 0 dengan state 1, 0 kan bisa ke 1, 1 juga bisa ke 0, ya enggak ya. Nah, sehingga 0 dan 1 ini masuk dalam kelas yang sama ya. Nah, tapi pertanyaannya state 0 bisa nggak ke state 2 gitu ya. Jelas tidak bisa karena kan tidak ada garis, tidak ada panahnya kemari gitu ya. Nah, jadi otomatis 2 ini misah kelas dengan antara 0 dan 1. Jadi state 2 dia berada pada kelas yang berbeda. Nah, lalu 2 dengan 3 bisa berhubungan atau tidak gitu ya. 2 dengan 3 bisa ya, bisa bolak-balik nih ya. Maka dia masuk ke kelas yang sama. 2 dengan 4 bisa nggak? Bisa, walaupun harus lewat 3. 2 ke 3 dulu, 3 ke 4 ya. Balik lagi ke 2 bisa ya. 4 ke 2 ya, 4 ke 3 dulu, lalu 3 ke 2. Nah, artinya 2, 3 dan 4 berada dalam satu kelas. Nah, kita lihat apa sih namanya? Markov chain ini sifatnya reducible. Kenapa? Karena bisa dipecah jadi 2 kelas. Ada kelas yang anggotanya 01 dan ada kelas yang anggotanya 2, 3, 4 ya. Nah, sekarang kita lihat yang Gambler's Ruin ini ya. Ini kalau nggak salah yang Gambler's Ruin ya. Ini state transition matrix, state transition diagramnya ya. Kita lihat ada berapa kelas di sini. Yang pertama 0 ya. 0 ke 1. Apakah bisa berkomunikasi bolak-balik ya? Kalau dari 0 ke 1 bisa. Tapi dari 1 ke 0 nggak bisa gitu ya. Nah, artinya 0 dia menyendiri. Apalagi 0 ke 2 juga sama ya. 0 ke 2 kalau 0 ke 2-nya bisa, tapi 2 balik lagi ke 0-nya nggak bisa gitu ya. Nah, begitu juga 1 ya. 1 ke 0 tidak bisa ya. 1 ke 2 bisa, tetapi 2 ke 1 nggak bisa. Berarti 1 dia kelas sendiri ya. Dan kalau kita lihat 2 pun sama, dia kelas sendiri. Nah, sehingga baik contoh 1 dan contoh 2 adalah contoh Markov chain yang sifatnya reducible. Nah, kalau reducible berarti dia tidak bisa punya steady state ya. Dia tidak punya steady state. Jadi kita tidak bisa menghitung steady state ya, peluang steady state dari Markov chain yang reducible. Dia harus irreducible ya. Nah, itu ya. Jadi irreducible ya. Nah, yang berikutnya adalah ergodic gitu ya. Iya, Pak mau nanya tuh Pak sebelumnya Ya. Pak. Lupa. Itu Yang mana? itu bisa balik lagi ya dari ke 0 lagi bisa gitu. Ya, Pak, Ini, ya? yang ini. Iya, dari gambar semuanya kan situ saya lihat tuh ada panah gitu. Dari 0 ke 0 gitu dan 1 ke 1 gitu ya, Pak ya. Iya. Jadi ya dalam contoh ini bisa ya. 0 balik lagi ke 0 probabilitasnya 0,4 ya. Probabilitasnya 0,4, tapi saya nggak tahu ini ceritanya apa, bisa begini ya. Yang penting di sini ada contoh Markov chain begini aja ya, dia terpecah 2. Nah, kalau yang ini nggak tahu nih kalau Gambler's Ruin ini kan sebenarnya 0 ke 0, bukan Gambler's Ruin, ini kayaknya contoh apa ya, saya lupa nih ya. Pokoknya ada gambar seperti ini ya. 0 ke 0 bisa setengah ya. Kalau Gambler's Ruin kan yang kemarin permainan itu ya, 0 ke 0 itu kan 1 ya. Dan ini juga bukan 2 ya, 3 kalau nggak salah ya. Nah, intinya kalau ada pertanyaan misalnya apakah Markov chain seperti ini reducible, jawabannya reducible karena kalau kita bikin kelasnya ya, dia akan menghasilkan 3 kelas ya. Kelas pertama anggotanya 0, kelas kedua anggotanya 1, kelas 2 anggotanya 2 ya. Jadi itu yang kita poinnya seperti itu ya, bagaimana kita bisa mengetahui suatu Markov chain bisa dipecah atau tidak ya. Nah, kenapa kita harus tahu itu? Karena tadi ya tujuan kita ya pada akhirnya kita ingin menganalisis Markov chain yang sifatnya itu bisa dihitung steady state-nya ya. Dia punya probabilitas jangka panjang yang konvergen, yang steady ya. Oke. Nah, kita lanjut ya. Berikutnya adalah itu ya. Nah, jadi yang diharapkan adalah agar bisa dapat steady state, maka harus irreducible. Nah, irreducible ya. Nah, contoh yang irreducible ya adalah contoh yang
cuaca ya. Contoh yang cuaca ya. Nah, yang cuaca ini dari state 0 ke state 1 dua-duanya bisa gitu ya. Maksud saya 0 ke 1, 1 ke 0 bisa bolak-balik ya, sehingga 0 dan 1 berada pada kelas yang sama, sehingga Markov chain ini hanya punya satu kelas. Nah, karena dia punya satu kelas, maka dia bisa ada potensi ya, belum tentu ya, ada potensi dia punya steady state. Karena ada syarat lagi tadi ya, yang disebut sebagai ergodic tadi ya. Nah, lalu inventory example juga di sini irreducible karena 0 ke 1, 1 ke 0 bisa ya. Artinya dia 0 dan 1 berada pada satu kelas karena dua-duanya bisa bolak-balik kan ya. 0 ke 2 bisa juga ya. Nah, kalau 0 ke 2 bisa ya. Berarti 1 ke 2 pun bisa gitu ya, karena bisa lewat 0 gitu ya. Jadi dari 1 mau ke 2 dia bisa ke 0 dulu, habis itu ke 2 ya. Nah, sehingga di sini dalam satu kelas ya. Lalu ketiga ya, ketiga juga kalau kita lihat bisa ya 0 ke 3, 3 ke 0 bisa. Nah, sehingga semuanya berada dalam satu kelas sehingga dia irreducible ya. Nah, jadi itu. Nah, kemudian berikutnya syarat kedua agar dia punya steady state adalah dia harus yang pertama adalah masalah periodicity gitu ya. Periodicity ya. Jadi periodicity ini berapa kali ya dalam berapa langkah kita bisa balik ke salah satu state ya. Contohnya ini ya. Misalnya ini, kita mulai dari state 0 ya. Agar kita bisa balik lagi ke state 0 itu butuh berapa langkah gitu ya. 1, 2, 3 ya. Maka di sini periodenya adalah 3 gitu ya. Nah, lalu ini contoh cuaca gitu ya. Contoh cuaca ya. Nah, yang ini ya, yang sedikit ini ya. Dari state 0 ya, agar bisa balik lagi ke state 0 itu bisa berapa saja gitu ya. Yang pertama bisa satu langkah ya. 0 ke 1 ya, 0 langsung ke 1 ya. 0 ke 0 lagi dalam satu langkah ya, berarti satu langkah bisa ya. Dalam dua langkah juga bisa, 0 ke 1 dulu, habis itu balik lagi ke 0 dalam dua langkah ya. Dalam tiga langkah bisa juga 0 ke 1 ya, 1 ke 0, 0 ke 0, 3 juga bisa. Nah, kalau begini kan 4 bisa, 5 bisa, 6 bisa, dan seterusnya. Lalu pertanyaannya, periodenya berapa gitu ya? Soalnya ada yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, dicari kalau bahasa Indonesianya FPB-nya gitu ya, faktor persekutuan terbesar, FPB dari periode-periode ini gitu ya. FPB-nya berapa, atau kalau bahasa Inggrisnya GCD gitu ya, GCD ya. Greatest common denominator kalau nggak salah ya. Jadi bahasa Indonesianya FPB. Nah, FPB dari ini kan 1 ya, 1 ya. Nah, kalau misalnya periode dari suatu Markov chain itu 1 ya, maka dia dikatakan aperiodic ya. Aperiodic. Nah, agar suatu Markov chain punya steady state, tadi syarat pertamanya dia harus irreducible, ya, irreducible. Yang kedua dia harus ergodic, ya. Nah, ergodic ini, ya, syarat ergodic ini yang pertama dia harus aperiodic, ya. Artinya periodenya 1 gitu ya. Dia bisa dijangkau ya, baik dalam 1 step, 2 step, 3 step, 4 step, 5 step, dan seterusnya. Nah, cirinya apa yang aperiodic? Cirinya dia biasanya punya single loop gini di salah satu state-nya. Nah, periodicity ini adalah atribut dari kelas ya. Jadi berlaku untuk satu kelas ya. Jadi maksudnya adalah di sini kan dia irreducible nih ya, dia irreducible, kita lihat ya, 0, 1, 2 tidak 0, 1, 2 semuanya masuk dalam satu kelas saja.
Nah, berarti periode untuk state 0, periode untuk state 1, dan periode untuk state 2 sama saja, semuanya satu. Sehingga satu periodicity ini berlaku untuk kelas. Ya. Jadi atribut kelas periodicity ini. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ya syarat yang kedua untuk ergodic ini adalah dia harus recurrence. Ya. Jadi seluruh state ya recurrence. Seluruh state di dalam Markov chain ya itu harus bisa balik lagi ke state tersebut. Tidak boleh berhenti di state tersebut ya. Nah, ini recurrence ya, syarat yang berikutnya. Nah, recurrent ya. Nah, jadi contohnya ini contoh Gambler's Ruin ya, Gambler's Ruin ya. Di sini ada state yang recurrent, artinya dia bisa kembali ke state itu lagi. Dia bisa pindah ke state lain, ya. Lalu dia bisa balik lagi ke state itu lagi, ya. Dia bisa balik ke state itu lagi, ya. Maka itu berarti recurrent, ya. Nah, lawannya recurrent adalah transient, ya, atau biar lebih jelas kita lihat dulu definisinya ya. Nah, kita lihat yang transient state dulu ya. Nah, jadi definisinya ya. Jadi transient state. Jadi transient state itu adalah suatu state yang dikatakan transient ya. Kalau misalnya kita masuk ke state I ya, maka kita punya peluang ya, dia tidak bisa balik ke state I lagi ya. Jadi kalau kita masuk ke state tertentu di dalam Markov chain, maka ada kemungkinan kita tidak bisa balik ke state itu lagi. Nah, itu disebut sebagai transient gitu ya. Nah, state yang tidak transient disebut sebagai recurrent ya. Berarti tinggal kebalikannya ya. Berarti kalau transient tadi kalau kita masuk ke suatu state ya, maka ada kemungkinan nanti kita tidak bisa balik ke state itu lagi gitu ya. Nah, berarti itu transient. Nah, tapi kalau kita ada di suatu state, maka suatu saat itu pasti bisa balik ke state itu lagi, maka itu dikatakan recurrent. Contohnya kalau di dalam kasus Gambler's Ruin ini ya, kalau kita berada di state 1, ada kemungkinan kita tidak bisa balik lagi ke state 1. Kasusnya bagaimana? Ya, kalau kita dari state 1 pindah ke state 0, brok gitu ya. Ya udah kita akan muter-muter di sini. Kita nggak akan bisa balik lagi ke state 1. Nah, dengan kata lain, state 1 ini masuk ke dalam state yang sifatnya transient. Ya. Atau kalau kita ada di state 2, bisa jadi kita tidak bisa balik lagi ke state 2. Caranya gimana? Kalau kita masuk ke state 3, maka kita akan terus berada di state 3. Maka state 2 masuk ke dalam kategori transient. Nah, tapi kalau kita ada di state 0, itu pasti kita akan ada di state 0 terus. Ya, maka itu ada di recurrent state, ya 0. Nah, 3 juga sama, dia ada di recurrent state. Karena dia pasti balik lagi ke situ, ya, ke state tersebut. Ya. Nah, state yang mengakibatkan kita terus-terusan berada di situ, ada istilah khususnya yakni absorbing state ya. Jadi kalau kita sudah masuk ke state 0, kita nggak akan bisa kemana-mana lagi ya. Maka state tersebut disebut sebagai absorbing state ya. Nah, kalau misalnya suatu Markov chain itu ada state yang sifatnya transient, maka dia sudah tidak ergodic lagi ya. Jadi sudah tidak ergodic nih yang ini. Kenapa? Karena dia ada yang transientnya ya. Ya, ini artinya apa? Ya tidak bisa punya steady state probability. Ya. Nah, kalau yang inventory, kalau kita amati, ya semuanya tidak ada yang transient. Ya, artinya semuanya recurrent state dari state 0 sampai state 3. Ya, nah ini sudah memenuhi salah satu syarat dari ergodic ya, yakni dia punya state recurrent semua. Ya. Nah, cuman untuk periodicity-nya, nah karena di sini nanti ada apa? Single loop, dia bisa jadi aperiodic gitu ya. Nah, jadi dia aperiodic karena di sini ada single loop seperti ini ya.
Nah, jadi itu ya. Jadi sehingga kesimpulannya tadi ya, ergodic ini dia harus recurrent seluruh state-nya dan aperiodic ya. Nah, kalau suatu Markov chain itu sifatnya tadi ya, dia irreducible lalu ergodic, maka dia punya steady state ya. Nah, sehingga nanti dalam analisis antrian ya, kita membuat salah satu jenis Markov chain ya. Salah satu jenis Markov chain yang sifatnya itu bisa dihitung bisa dihitung steady state-nya ya, steady state-nya. Nah, makanya kita harus tahu dulu ya apa yang dimaksud dengan ini ya, syarat steady state ini, baik itu irreducible maupun ergodic. Ya. Oke, nah jadi kira-kira itu bayangannya. Kemudian, nah lalu pertanyaannya bagaimana mencari ya, mencari yang peluang ya, mencari peluang yang dalam steady state tadi gitu ya. Nah ini caranya adalah ya sebagai pengetahuan saja, mungkin ini tidak akan kita perdalam ya. Jadi caranya adalah dengan menyelesaikan persamaan linear ya, persamaan linear ya. Jadi kita harus menyelesaikan sistem persamaan steady state probabilities ya. Nah, jadi kita punya sistem persamaan seperti ini ya. Nah, nanti kita cari P0-nya berapa. P0 itu maknanya adalah probabilitas ya Markov chain akan berada pada state 0 dalam jangka yang dalam jangka panjang, disebut sebagai P0 ya. Dicari P1-nya P2 sampai Pm, dengan M adalah jumlah state ya. Nah, jadi kalau misalnya suatu Markov chain ya itu memenuhi syarat steady state tadi gitu ya, dia punya irreducible ya, dia irreducible artinya tidak bisa dipecah ya. Kemudian dia ergodic ya, maka kita bisa buatkan ya persamaan seperti ini ya. P0 sampai Pm dikalikan dengan one step probability-nya tadi sama dengan P0 P1 sampai dengan Pm. Nah, jadi kita selesaikan persamaan ini ditambah dengan satu lagi. Syaratnya adalah kalau semua P ini dijumlahkan, P0 sampai dengan Pm, maka hasilnya adalah 1. Ya. Nah, nanti dengan menyelesaikan persamaan ini, kita temukan P0-nya berapa, P1-nya berapa, Pm-nya juga berapa. Ya. Nah, jadi itu kira-kira, nah di sini ada contohnya nggak ya? Nah, ini contohnya ya. Contohnya untuk yang simple, untuk menghitung weather example ya, yang contoh Markov chain untuk cuaca ya. Jadi di sini persamaannya tadi ya P0 kali 0,8 ditambah P1 kali 0,6. Nah, ini kan tadi dari hasil perkalian matriks P0 P1 dengan matriks one step probabilities-nya ya. Nah, lalu di sini P0 tambah P1 harus 1. Nah, ini kan bisa kita lakukan substitusi ya, karena kebetulan variabelnya cuma sedikit, step-nya cuma ada 2 ya. Tapi kalau sudah kompleks, maka kita harus menggunakan teknik-teknik penyelesaian sistem persamaan linear ya. Nah, dari sini ketemu nih ya, pakai substitusi saja ya. Ini kan bisa diganti ya P0-nya dengan 1 min P1 gitu ya. Diganti dapat P0-nya 3/4, P1-nya 1/4. Artinya dalam jangka panjang ya, peluang cerah gitu ya adalah 3/4. Peluang hujan adalah 1/4. Artinya kemungkinan besar cuaca akan cerah ya, atau frekuensi hari-hari yang cerah akan lebih banyak dibandingkan frekuensi hari-hari hujan ya, berdasarkan one step transition probability ini ya. Nah, atau kalau kita terjemahkan dalam bentuk yang lain ya,
kita bisa katakan ya, maka ekspektasinya adalah selang 4 hari ya. Jadi sehari hujan, 4 hari cerah, lalu hujan lagi, 4 hari cerah, dan seterusnya. Nah, ini bisa dihitung steady state-nya. Oke, nah itu sekilas ya lanjutan tentang Markov chain. Nah, sekarang saya akan masuk ke queuing teori ya, atau teori antrian. Atau sampai sini dulu ada yang perlu didiskusikan ya. Oke. Nah, jadi sekarang kita mencoba ya, menganalisis sistem antrean ya. Nah, sistem antrean ini ya sebetulnya adalah sistem yang banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Contohnya kalau kita ke supermarket, setelah itu akan membayar belanjaan kita ya, maka kita berpotensi untuk mengantri di kasir gitu ya. Nah, maka di situ ada sistem antrian ya. Atau kalau kita mau naik kereta ya. Naik kereta kemudian kita harus katakanlah membeli tiket terlebih dahulu, maka di situ ada juga antrian ya. Nah, juga bisa kalau di dalam konteks jaringan komputer ya, ketika kita mengirim email katakanlah ya, atau mendownload sesuatu yang berukuran besar dari internet ya, maka data yang sudah di-split dalam bentuk paket-paket gitu ya, semuanya akan melalui router gitu ya, akan melalui router. Nah, router ini ada batasnya ya, dia memiliki prosesor dengan kecepatan tertentu untuk memproses paket lalu memforward paket tersebut ya. Nah, karena dia ada batasnya, maka ada potensi ya paket-paket yang masuk ke dalam router mengantri untuk diproses oleh router gitu ya. Nah, jadi ya makanya masuk akal gitu ya kalau analisis antrian ini bisa diterapkan di dalam konteks analisis jaringan komputer, meskipun mungkin awalnya ya queuing theory ini bukan dipakai di ranah jaringan komputer, tetapi dipakai di ranah yang lain, misalnya untuk menganalisis antrian di lampu merah gitu ya, atau yang lain. Tetapi ya karena sifatnya umum antrian ini bahkan bisa juga ditemukan di jaringan komputer ya, maka bisa juga diterapkan di situ gitu ya. Nah, kenapa kita harus mempelajari ini gitu ya? Karena kita ingin mempelajari kinerja ya sistem antrian ya. Kalau kita punya sistem antrian ya, jangan-jangan yang melayani antrian terlalu lambat, sementara kedatangan pelanggan atau customer ke dalam antrian jauh lebih cepat gitu ya. Nah, akibatnya apa kalau seperti itu ya? Nah, maka kita perlu mempelajari kinerja dari sistem antrian tersebut ya. Nah, pada dasarnya proses antrian ini kan sederhana saja seperti ini gitu ya. Jadi kita punya beberapa bagian ya dalam sistem antrian atau dalam proses antrian. Yang pertama tentunya ada arrivals atau kedatangan ya. Nah, ada kedatangan, jadi yang datang tergantung konteks sistem antriannya ada di mana gitu ya. Kalau ada di supermarket maka arrivals-nya adalah customer, yakni pembeli yang belanja, yang akan membayar belanjaannya ya. Lalu antriannya itu sendiri gitu ya. Nah, antriannya itu sendiri ya, yaitu tempat
customer ini menunggu untuk dilayani, gitu ya. Nah, lalu berikutnya yang di ujung sana adalah service. Nah, service ini adalah proses yang terjadi ketika seorang pelanggan dilayani oleh pelayan atau server, gitu ya. Nah, setelah selesai dari server, maka sudah selesai pelanggan keluar dari sistem antrian. Nah, dalam sistem antrian, ya, ada karakteristik di setiap bagian ini, gitu ya. Ada karakteristik di setiap bagian ini. Nah, contohnya kalau di bagian arrivals, ya. Jadi di bagian arrivals ini, maka karakteristiknya bagaimana, gitu ya? Bagaimana kedatangan ini secara statistik itu terdistribusi, gitu ya? Jadi distribusinya seperti apa? Maksudnya distribusi itu kemarin ya yang kita pelajari. Jadi probability density functions-nya atau cumulative density function-nya untuk kedatangan itu seperti apa? Gitu ya. Apakah eksponensial ya atau yang lain gitu ya. Nah, total pelanggan ya yang berpotensi masuk ya ke dalam antrian disebut sebagai populasi gitu ya. Nah, populasi ini bisa infinite, bisa berapa saja, bisa finite gitu ya, bisa finite ya. Nah, jadi jumlah yang masuk ke dalam antrian itu bisa infinite, bisa finite. Nah, kemudian untuk segmen kedua dari sistem antrian yakni queue-nya ya, antriannya. Nah, antriannya ini karakteristiknya yakni kapasitas antriannya, apakah dia ada batasnya atau tidak ada batasnya, infinite atau finite ya. Infinite atau finite. Nah, lalu berikutnya adalah queuing disiplin ya. Jadi proses pengambilan antriannya apakah nanti FIFO gitu ya, first in first out gitu ya. Ya, atau dibalik ya, last in first out gitu ya, atau priority gitu ya, atau apa gitu ya. Nah, ini disebut queuing disiplin ya. Kalau yang lazim kan first in first out, yang datang mengantri paling awal maka dia yang akan diproses paling awal juga ya. Nah, lalu berikutnya yang ketiga adalah service ya. Nah, jadi service ini karakteristiknya adalah jumlah yang melayani atau number of server ya. Jadi apakah hanya ada satu atau lebih dari satu gitu ya. Kemudian yang kedua adalah service time distribution. Jadi waktu gitu ya. Waktu yang diperlukan untuk melakukan service ini terdistribusi secara seperti apa ya, distribusinya seperti apa? Apakah eksponensial atau seperti apa ya. Nah, jadi gambaran dari suatu proses antrian atau sistem antrian kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini contoh-contohnya ya. Nah, lalu berikutnya agar lebih formal ya, maka suatu sistem antrian biasanya menggunakan ya model menggunakan notasi ya atau pelabelan tertentu. Jadi ada konvensi ya atau kesepakatan untuk memberikan label terhadap suatu sistem antrian ya. Jadi cara menuliskan suatu sistem antrian ya ini ada beberapa bagian atau bisa boleh juga disebut sebagai parameter mungkin ya. Jadi ada 1 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 parameter ataupun bagian yang nanti harus ditentukan untuk masing-masing parameter atau bagian ini apa ya. Nah, tapi ya yang biasanya dipakai ya mungkin hanya 3 gitu ya. Jadi hanya 1, 2, 3 ya. Yang lanjutannya biasanya agak jarang ya. Jadi biasanya yang wajib dituliskan hanya
1, 2, 3 ya. Nah, untuk bagian pertama ya, untuk yang bagian pertama yakni inter arrival time distribution. Jadi inter arrival itu kan antar kedatangan ya. Distribusi peluang ya yang menyatakan waktu antar kedatangan ya. Jadi ada kedatangan 1 gitu ya. Lalu kedatangan 2, kedatangan 3 dan seterusnya. Nah, ini inter arrival-nya ya. Jadi kan ini waktu jeda ya, jeda dari kedatangan 1 dengan kedatangan 2. Jeda kedatangan 2 dengan kedatangan ketiga. Nah, inter arrival ini dia terdistribusinya mengikuti distribusi apa ya. Nah, kalau misalnya waktu antar kedatangannya mengikuti eksponensial ya atau jumlah kedatangannya mengikuti Poisson ya. Jadi eksponensial dengan Poisson ini teman dekat gitu ya. Jadi dia saling berelasi ya. Jadi kalau waktu antar kedatangannya eksponensial, maka total kedatangannya itu pasti Poisson ya, atau sebaliknya. Kalau jumlah kedatangannya mengikuti distribusi Poisson, maka inter-arrival-nya adalah eksponensial. Nah, kalau misalnya begitu ya, maka bagian pertama diisi dengan M, berarti dia Markovian namanya ya. Kenapa Markovian? Ya, karena ya kemarin kita ingat ya dalam rantai Markov ya sifatnya dia ya masa depan hanya ditentukan oleh saat ini ya. Artinya memoryless gitu ya. Jadi dia memoryless. Dia tidak ditentukan oleh fakta-fakta masa lalu gitu ya. Jadi untuk menentukan apa peluang ya pada step selanjutnya tidak ditentukan atau dipengaruhi oleh nilai-nilai pada step-step sebelumnya. Nah, jadi kalau misalnya dia kedatangannya punya sifat seperti ini, maka bagian pertama diisi dengan M ya. Ya, tapi kalau kedatangannya itu tidak probabilistik ya atau tidak stokastik, misalnya deterministik, maka diisi D ya. Nah, lalu ada lagi kalau misalnya distribusinya Erlang gitu ya, maka EK atau general ya. Nah, dalam kesempatan ini ya mungkin yang akan kita lihat ya simple dulu ya nih yang Markovian ya M. Nah, kemudian berikutnya service time. Nah, service time ini untuk tadi ya ketika seorang klien sudah mengantri. Lalu dia sudah dapat giliran dilayani oleh pelayan atau server ya. Nah, berapa lama dia akan dilayani oleh server? Nah, berapa lamanya ini terdistribusi secara apa gitu ya. Kalau misalnya pelayanannya terdistribusi secara eksponensial atau ya pelanggan yang keluar dari server totalnya terdistribusi secara Poisson ya, maka di bagian kedua ini ya, di bagian yang kedua ini juga kita tuliskan sebagai Markovian ya. Berarti dia adalah stochastic proses tipe Markov ya atau Markov chain ya. Nah, kemudian berikutnya yang ketiga ya, jumlah server ya. Nah, jumlah servernya apakah ada 1 ya di bagian ketiga ini? Jumlahnya servernya ada 1, 2, 3 atau berapa gitu ya. Nah, kalau cuma 1 berarti MM1. Nah, jadi kalau Anda ketemu notasi antrian M garis miring 1 artinya kedatangan ya ke proses antrian ya, jumlah klien datang terdistribusi secara Poisson atau inter-arrival-nya terdistribusi secara eksponensial ya. Lalu service time-nya ya, waktu pelayanan di server adalah eksponensial terdistribusinya atau jumlah klien yang keluar dari server terdistribusi secara Poisson gitu ya. Nah, lalu berikutnya 1 ini berarti jumlah servernya hanya ada 1 gitu ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Nah, sisanya queuing disiplin. Nah, queuing disiplin itu yang tadi saya sebutkan, cara mengambil salah satu pelanggan dari antrian, apakah FIFO atau nama lainnya FCFS, first come, first serve, ya, atau LIFO, last in, first out, atau last come,
first served ya atau zero service in random order, apakah diambil secara acak atau general discipline ya atau priority queues ya berdasarkan priority atau round robin ya round robin. Jadi dikasih porsi ganti-gantian gitu ya round robin ini. Nah, jadi ini dituliskan. Jadi kalau misalnya FCFS berarti kita tulis di sini gitu ya, FCFS gitu ya. Nah, lalu sistem capacity ya, sistem capacity ini adalah kapasitas sistem dalam menampung pelanggan ya. Jadi apakah finite ya? Finite capacity K, jadi ada K-nya. Jadi di sini misalnya ada batasnya ya. Ada batasnya misalnya 10 gitu ya. Artinya sistem ini hanya bisa menampung maksimum 10 ya. Atau infinite. Nah, kalau tidak diasumsikan, biasanya dia infinite kalau tidak dituliskan ya. Lalu populasi tadi ya, populasi itu yang berpotensi masuk ke dalam antrian ya. Apakah populasinya finite ya, katakanlah sebanyak n, atau dia infinite ya, sebanyak plus tak hingga. Kalau tidak dituliskan, maka biasanya asumsinya ya, infinite ya. Nah, ini adalah notasi Kendall-Lee gitu ya. Jadi notasi Kendall ini biasanya dipakai untuk menuliskan ya tentang atau spesifikasi dari suatu sistem antrian. Oke. Nah, ini contoh-contohnya ya. Nah, jadi kalau ada notasi M1 maknanya ya yang eksplisit hanya kedatangannya Markovian ya, arrival-nya Markovian ya, service-nya Markovian, jumlah servernya 1, sisanya ini implisit ya. Jadi kalau nggak ditulis berarti asumsinya dia FCFS ya, first come first serve ya. Lalu kapasitinya, sistem kapasitinya tak hingga, lalu populasinya tak hingga ya. MMS ya, berarti dia jumlah servernya ada sebanyak S, artinya bisa lebih dari 1, sisanya FCFS tak hingga ya. Nah, jadi ini contoh pelabelan sistem antrian menggunakan notasi Kendall ya. Nah, di sini ada beberapa istilah ya, yang berkaitan dengan sistem antrian ataupun nanti dipakai untuk analisis antrian ya. Nah, yang pertama adalah state of the system. Nah, apa itu yang dimaksud dengan state of the system ya? State of the system ini adalah number of customers ya, number of customers in the queuing system ya. Jadi banyaknya customers di dalam queuing system atau sistem antrian. Tentunya istilah customers ini disesuaikan dengan konteks sistem antriannya ya. Kalau tadi saya bicara router ya, maka yang mengantri di router itu kan bukan customer ya, tetapi paket-paket data gitu ya. Nah, lalu queue length ya. Queue length ini kalau yang state of the system ini number of customers in the queuing system ya. Jadi queuing system itu kan tadi ada servernya gitu ya. Ada di sini, terus di sini ada apa sih? Ada antriannya gitu ya. Jadi ada antreannya ya untuk apa? Untuk menempatkan klien ataupun item yang diantrikan ya. Nah, jadi untuk state of the system yang dihitung adalah jumlah yang ada di antrian ditambah dengan jumlah yang ada di dalam server gitu ya, atau yang sedang dilayani gitu ya. Nah, berikutnya queue length. Nah, kalau queue length berarti hanya yang ada di dalam antrian saja ya, number of customers ya atau number of items waiting for service ya. Jadi kan tinggal state of the system ya diambil dengan number of customers being served ya. Jadi queue length itu jumlah yang total ya, total state of the system diambil dengan jumlah klien yang sedang di-serve ya, yang sedang dilayani ya. Nah, kemudian karena antrian ini adalah suatu sistem jumlah ya, jumlah
atau state of the system ini adalah sistem stokastik ya, atau proses stokastik, maka kita akan punya stochastic proses ya. Nah, ini dinotasikan dengan NT ya. Jadi NT ini adalah state of the system at time T. Jadi kalau berapa jumlah customers di dalam sistem pada waktu T. Nah, ini NT ya. Nah, karena dia punya state, maka setiap state ya itu bisa punya probabilitas, sehingga di sini ada lagi notasi PNT ya. Probabilitas ya sistem tersebut memiliki exactly n customers ya, punya jumlah customer sebanyak n pada waktu T gitu ya. Nah, ini PNT. Nah, ini kita kenali dulu gitu ya notasi-notasinya ya. Nah, lalu berikutnya ada lagi notasi L. Nah, L ini adalah expected number of customers in the system ya. Jadi jumlah customers yang kemungkinan besar sedang berada di dalam sistem atau expected number ya. Kita ingat waktu belajar random variable ya, kita kan mengenal ada yang namanya expected value ya. Nah, expected value itu bisa kita mirip seperti rata-rata gitu ya, ataupun nilai dari suatu random variable yang kemungkinan besar banyak muncul gitu ya. Nah, itu expected value atau expected number ya. Nah, lalu index Q, LQ ya. Nah, LQ ini expected number juga, tetapi expected number dari jumlah customers atau jumlah item yang ada di dalam antrian ya. Jadi bedanya kalau yang L ini seluruh sistem baik di antrian maupun di server, kalau LQ hanya yang ada di queue saja, yang ada di antrian saja. Oke, nah berikutnya lambda underscore n ya. Nah, lambda underscore n ini ya adalah rataan rate kedatangan, mean arrival rate ya. Jadi rata-rata banyaknya pelanggan yang masuk ya ke dalam sistem antrian ya, dalam satuan dalam unit waktu tertentu. Jadi per unit time ya. Jadi expected arrivals ya, expected number of arrivals ya, jumlah kedatangan per satuan waktu tertentu ya. Nah, jadi lambda n maknanya adalah rata-rata ya, rata-rata kedatangan customer baru gitu ya, atau item baru ya, ketika ya di dalam sistem sedang ada n customers ya. Nah, di sini ada tambahan indeks n ya, karena agar general ya. Jadi lambda ini bisa nanti secara general bisa beda-beda untuk setiap jumlah customer di dalam sistem ya. Nah, lalu berikutnya adalah number of servers ya. S ini adalah jumlah servers ya. Kalau 1 ya, maka berarti sekuensial pelayanan terhadap pelanggan ya. Tapi kalau lebih dari 1, 2, 3 maka ada kemungkinan bisa melakukan parallel service channels. Jadi bisa melakukan pelayanan terhadap pelanggan secara bersamaan ya. Lalu berikutnya mu n ya. Mu n ini adalah mean service rate for overall system ya. Lebih detail lagi maknanya mu n ini adalah expected number customers ya completing service per unit time ya. Jadi jumlah ya pelanggan ya yang bisa selesai dilayani per satuan waktu ya. Dan dia adalah expected number. Berarti rata-ratanya ya. Secara kasar kita katakan rata-ratanya atau nilai yang sering muncul ya. Ketika sedang ada n customers di dalam sistem. Nah, jadi itu notasi-notasinya ya. Nah, notasinya memang tidak terlalu banyak sih, tetapi lumayan ada beberapa yang perlu kita familiarkan dan mungkin perlu kita ingat-ingat ya, agar nanti ketika
menghitung, ya. Kita tidak bingung ya, ini maksudnya apa, NT, PNT, LQ, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian untuk membantu analisis antrian, nah sistem antrian ini ya kita gambar ya dalam bentuk state transition. Nah ini kan sudah kita kenali nih ya model-model state transition ini di Markov chain kemarin ya, atau sampai tadi ya. Jadi makanya kita harus lihat dulu tentang Markov chain karena untuk menganalisis antrian dia adalah stochastic process dan bentuknya Markov chain seperti ini ya. Nah, bedanya kalau di dalam analisis antrian ya state-nya ya yang di dalam lingkaran ini menyatakan ya number of customers in the system ya. Nah, jadi state-state-nya ini apa yang angka apa maksudnya ini gitu ya 0 1 2. Nah, ini artinya jumlah customers di dalam sistem. Jadi 0 ini berarti sistem antriannya kosong, baik di antrian maupun di server tidak ada pelanggan ya. Nah, kalau 1 berarti ada 1 pelanggan di dalam sistem antrian. Mungkin dia ada di bagian server sedang dilayani gitu ya. 2 berarti ada 2 pelanggan di dalam sistem, mungkin 1 di dalam server, 1 ngantri gitu ya, dan seterusnya. Nah, state-state ini bisa jadi dia infinite gitu ya. Jadi dia terus naik gitu ya. Ke kanan ya. Nah, yang perlu digarisbawahi ya, transitions can happen at any time ya. Nah, jadi makanya saya sebut tadi kita agak melompat ya. Untuk analisis antrian ini adalah Markov chain gitu ya. Markov chain juga ya. Tapi dia sifatnya adalah continuous ya. Continuous time ya. Jadi kalau yang kita lihat kasus-kasus Markov chain sebelumnya kan discrete time ya. Misalnya kasus cuaca ya, sekarang, besok, besoknya lagi ya, atau hari ke-1, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Nah, perubahan state-nya itu discrete gitu ya per hari gitu ya. Atau yang contoh kasus kamera ya, itu malah per pekan ya, pekan 1, pekan 2, pekan 3. Nah, kalau di analisis antrian ya, transisi ini bisa terjadi kapan saja, anytime ya. Jadi dia continuous ya. Dia continuous time ya. Tapi state-nya discrete. Nah, state-nya ini kan state-nya itu 0, 1, 2. Nah, jadi kalau kita ingat lagi waktu di awal-awal kita berkenalan dengan stochastic process ya. Stochastic process itu kan ada index space, ada state space. Nah, index space-nya bisa continue, bisa discrete, state space-nya bisa continue, bisa discrete. Nah, dalam kasus ini index space-nya dalam hal ini waktunya dia continuous, tapi state-nya dia discrete ya. Nah, sehingga untuk kasus continuous time ya, maka kalau yang Markov chain kemarin kan perubahan dari satu state ke state lain ini isinya adalah probability gitu ya. Yang ditulis di sini adalah probability, berapa peluang perpindahan satu step dari 0 ke 1. Nah, karena ini bisa kapan saja ya, maka probabilitasnya ini diganti dengan rate gitu ya. Dengan transition rates ya. Nah, jadi dengan transition rates yang tadi disimbolkan dengan lambda tadi ya. Jadi 0 ke 1 lambda 0, lambda 1 ke 2 lambda 1 dan seterusnya ya. Nah, jadi analisis antrian ini ya dasarnya adalah special case ya. Jadi kasus khusus dari Markov chain di mana time-nya itu continuous ya, continuous time ya. Nah, lebih spesifik lagi, jenis Markov chain yang seperti ini bentuknya disebut sebagai proses birth death gitu ya. Birth death ya. Birth itu artinya lahir, death itu artinya mati gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya ketika terjadi transisi 0 ke 1 ya, berarti di sini birth gitu ya. Dia lahir customer baru masuk ke dalam sistem. Ketika 1 ke 0 kembali ke 0, ini berarti terjadi
death ya, berarti ada maksudnya death di sini ada pelanggan yang keluar dari sistem antrian setelah selesai dilayani, maka dia balik lagi ke 0. Makanya disebut sebagai stochastic birth death process ya. Nah, jadi analisis antrian ini menggunakan proses stokastik khusus yang disebut sebagai birth death, di mana birth death ini adalah bagian dari Markov chain ya yang sifatnya continuous time. Oke, nah berikutnya lambda ini ya, lambda ini bisa beda-beda seperti ini, misalnya lambda 0. Kalau misalnya customer-nya 0, maka lambdanya adalah 6 customer per hour. Kalau lambdanya 1, 5 customers per hour dan seterusnya. Mu-nya juga bisa beda-beda atau sama semua gitu ya. Nah, tapi nanti dalam kasus analisis antrian sebenarnya gitu ya, lambda ini diseragamkan. Jadi kalau di dalam birth death proses, lambda ini bisa boleh berbeda ya. Jadi rate dari 0 ke 1 beda dengan rate dari 1 ke 2, 2 ke 3 rate-nya beda lagi ya. Jadi bisa beda bisa sama ya. Nah, kalau misalnya rate-nya ini sama semua ya, konstan, maka kita tidak usah memberikan indeks kepada lambda ya. Jadi kalau di awal tadi kan ada indeks n, lambda n. Nah, kalau konstan sama semua rate-nya gitu ya, baik itu service maupun arrival ya, maka tidak usah pakai indeks. Jadi lambda saja, mu saja gitu ya. Nah, lalu berikutnya kalau kita mau mengetahui ya waktu antar kedatangan, maka tinggal kita bagi saja 1 per lambda, maka kita dapatkan expected inter-arrival time ya. Jadi waktu antar kedatangan ya. Kalau lambda ini kan rata-rata kedatangan per satuan waktu. Jadi kalau kita mau dapatkan waktunya ya tinggal 1 per lambda. Mirip seperti hubungan antara periode dengan frekuensi gitu ya. Jadi periode itu kan 1 per F atau 1 per frekuensi, atau frekuensi itu 1 per T. Ya. Nah, lalu berikutnya 1 per mu. Nah, ini expected service time. Ya. Nah, lalu salah satu parameter yang penting yang perlu kita hitung ya ketika menganalisis suatu sistem antrian adalah rho. Ya. Nah, rho ini adalah rumusnya lambda dibagi S dikali mu, di mana S ini adalah jumlah server, gitu ya. Ini maknanya adalah faktor utilisasi ya dari suatu service pada sistem antrian, ya. Nah, kenapa kita harus hitung rho, gitu ya? Karena nanti untuk menentukan apakah ya sistem antrian kita itu konvergen atau tidak, gitu ya. Konvergen atau tidak ya. Nah, nanti lebih jauh lagi rho ini akan konvergen kalau nilainya kurang dari 1 ya. Dia stable ya, stable terus dia punya steady state ya. Tapi kalau rho-nya dia 1 atau lebih, maka dia tidak steady state nantinya ya, atau dia kalau 1 ya katakanlah dia bisa unstable ya. Nah, pentingnya steady state adalah seperti ini tadi ya. Di awal juga sudah disampaikan steady state. Nah, kebetulan ya birth death process ya yang menjadi landasan analisis antrian ya, proses birth death yang menjadi landasan analisis antrian adalah model Markov chain yang dia irreducible ya. Terus dia ergodic gitu ya. Ergodic itu berarti aperiodic dan recurrent semua state-nya ya. Nah, jadi sehingga dia punya steady state. Tapi ya steady state nanti ya juga dipengaruhi oleh rho tadi gitu ya. Rho-nya. Kalau rho-nya dia di atas 1, dia tidak punya steady state. Nah, kalau suatu sistem antrian punya steady state, maka kita bisa menghitung PN. Apa itu PN? PN ini adalah probability that exactly n customers are in the queuing system ya. Jadi berapa peluang ya
di dalam sistem antrian ada N customers, ada N pelanggan. Ya. Ini bisa dihitung, catatannya harus punya steady state. Ya. Jadi misalnya kita mau menghitung berapa probabilitas ya sistem antrian kita berisi 2 pelanggan. Ya. Atau berapa probabilitas router kita di dalamnya ada 2 paket. Ya. Nah, kita sebutkan sebagai P2 gitu ya. Nah, itu bisa dihitung kalau steady state ya. Lalu berikutnya kita juga bisa menghitung nilai expected number ya. Jadi kalau antrian ini dijalankan dalam jangka waktu yang panjang, itu kira-kira jumlah pelanggan di dalam antrian rata-rata berapa sih gitu ya. Expected number-nya berapa. Nah, ini bisa dihitung dengan rumus ini, N dikali PN ya. Dijumlahkan semuanya ya. Nah, ini kan seperti ngitung rata-rata mirip ya. Nah, jadi seperti ini. Nanti kita dapat L-nya ya. Nah, lalu LQ-nya pun sama ya, LQ jumlah expected number tetapi di dalam expected customer number tetapi di dalam queue length ya, di dalam queue, di dalam antrian. Jadi berapa rata-rata panjang antrian ya. Nah, jadi kalau kita menganalisis antrian di bank atau di supermarket, nah kita sudah bisa dapatkan LQ-nya dengan asumsi-asumsi tadi ya. Rate kedatangannya berapa, ya, rate service-nya berapa, dapat LQ-nya ya. Kita bisa menjudge wah ini ternyata terlalu lambat gitu ya service-nya kalau tadi mu-nya itu sekian gitu ya. Sehingga panjang antriannya panjang, terlalu panjang. Nah, ini rumusnya adalah N dikurangi S dikali PN. Kenapa dikurangi S? Karena mengexclude ya customer yang sedang dilayani ya. Dia S-nya ini di-exclude ya, jumlah customer yang sedang dilayani ya. Nah, misalnya ini contoh-contohnya ya. Misalnya kita punya sistem antrian ya. Lambdanya sama dengan 6 ya. Customers per hour, lalu mu-nya 2 customers per hour. Nah, kalau Anda lihat sekilas saja orang yang datang ya lebih cepat ya, kedatangan pelanggan lebih cepat dibandingkan pelayanan di kasir gitu ya. Misalnya ini di supermarket gitu ya. Jadi dalam ini misalnya, tapi kan nggak mungkin ya supermarket to customers per hour ini entah di mana ya. Jadi yang datang 6 customers per hours ya, tetapi service-nya dalam melayani customer ini to customers per hours. Nah, kita hitung ROC-nya tadi ya. ROC-nya itu lambda dibagi S dikali mu ya. Katakanlah servernya cuma ada 1 ya. Maka ROC-nya lambda dikali mu 6 bagi 2 sama dengan 3. Nah, nilai ROC ini atau utilisasi ini lebih dari 1. Akibatnya apa? Akibatnya steady state will never be reached. Ya, jadi steady state tidak pernah tercapai. Nah, akibatnya apa? Jumlah antrian akan meledak ya to infinity hingga tak hingga ya. Kalau misalnya sistem antrian ini berjalan dalam jangka waktu yang lama ya. Nah, lalu contoh lain ya, misalnya servernya ada 3 ya. Lalu ROC-nya ada contoh berikutnya masih seperti ini sama ya. mu-nya to customers per hour, tapi sekarang ya servernya ditambah 3 ya, sehingga bagian bawahnya S dikali mu-nya jadi 6 kan. Jadi 6 per 6 sama dengan 1 ya. Nah, nilainya sudah lebih kecil dari 3, tetapi karena utilisasinya atau ROC-nya ini masih sama dengan 1 ya, maka antriannya masih unstable ya. Nah, unstable ini berpotensi tidak bisa mencapai steady state. Nah, yang bagus adalah kalau misalnya servernya ditambah 4 gitu ya. Sehingga lambda per 4 mu ya. Jadi 6 per 8 ya, 3 per 4. Nah, 3 per 4 sudah kurang dari 1, maka dia akan punya steady state ya. Maka kita bisa hitung nilai-nilai yang tadi gitu ya, PN, L, LQ, dan seterusnya. Ya. Nah, berikutnya adalah, oke ini waktunya sudah habis, mungkin 1 atau 2 slide lagi ya. Nah, kalau misalnya sistem berada di dalam steady state, ya, maka kita bisa hitung ya expected time in system, ya.
Jadi berapa rata-rata waktu yang dihabiskan oleh seorang customer dalam sistem, atau berapa rata-rata yang diperlukan paket berada di dalam suatu router, katakanlah seperti itu ya. Termasuk di dalamnya service time ya. Ini kita simbolkan sebagai omega ya. Nah, bisa juga kita hitung expected time in queue, berapa rata-rata waktu yang dihabiskan oleh pelanggan di dalam antrian ya. Di mana omega Q ini adalah antrian ya. Variabel yang menyatakan waktu yang dihabiskan di dalam antrian. Nah, salah satu teori inti di dalam analisis antrian adalah Little's formula ya, atau teori Little ya, atau rumus Little ya. Intinya rumus Little ini merelasikan antara L, lambda dengan W ya. W tadi kan expected number of customer in a system ya. Jadi berapa waktu yang dihabiskan ya rata-rata oleh customer di dalam sistem antrian. Nah, L ini sama dengan lambda dikali W ya. Jadi lambda ini kan tadi rate kedatangan dikali dengan W ini ya, waktu rata-rata ya. Waktu rata-rata ya yang dihabiskan di dalam sistem ya. Nah, ini kalau kita lihat banyak pembuktian bahwa Little formula ini valid gitu ya. Nanti mungkin tidak perlu kita bahas detail di sini. Anda bisa browsing sendiri mengenai proof ya, of concept ya, bagaimana rumus formula ini valid. Nah, dari sini kita nanti bisa bolak-balik gitu ya. Kita kalau diketahui L, kita bisa cari W-nya gitu ya, atau diketahui W bisa cari L-nya dan seterusnya ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, jadi itu dulu mungkin pengenalan ke teori antrian. Nah, nanti intinya dari teori antrian ini, ya, kita akan punya beberapa rumus untuk suatu jenis antrian tertentu. Ya, misal, gitu ya, nanti kita akan bisa mengetahui ya PN, ya, berapa probabilitas jumlah ya, berapa probabilitas di dalam sistem terdapat n customers gitu ya. Kita bisa hitung W-nya ya, lalu bisa hitung L-nya, bisa hitung LQ-nya. Nah, itu analisis antrian menghasilkan rumus-rumus seperti itu. Nah, nanti rumus-rumus itu diterapkan untuk menjawab tadi gitu ya, misalnya ditanyakan berapa jumlah paket rata-rata paket di dalam router ya dalam kurun waktu tertentu ya berdasarkan kedatangan lambdanya sekian, mu-nya sekian gitu ya. Oke, baik. Saya kira itu dulu untuk kuliah hari ini. Ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup. Oke, jadi ini saya agak sprint karena materinya masih beberapa materi lagi nanti harus disampaikan gitu ya. Jadi mohon maklum kalau agak cepat dalam menyampaikan. Oke, baik. Saya kira waktunya sudah 11.46, sudah 6 menit lebih dari 11.40 ya. Semestinya kita selesai pukul 19.40, tapi tadi kita agak terlambat sih ya mulainya. Kalau tidak ada lagi yang perlu disampaikan, saya kira saya cukupkan ya untuk pertemuan hari ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan pekan depan. Nanti pekan depan kita lihat ya apakah saya kembali akan melanjutkan atau dilanjutkan oleh Pak Heru ya. Oke, saya tutup pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.